dan ku di dalammu. Shalom. Berapa banyak yang, sekali lagi yang izinkan saya bertanya, berapa banyak yang percaya Tuhan sanggup dan akan mengerjakan yang ilahi di tengah-tengah saudara? Boleh angkat tangan? Amin. Baik saudara, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema alignment. Nah, boleh ditampilkan ya. Alignment. Nah, ini tema ketiga dari yang heart itu H-E-A-R-T, H-nya humble, E-nya enlightenment. Kita belajar di beberapa minggu lalu. Kita sudah belajar sebenarnya siapa saudara saya di hadapan Tuhan. Dan kita juga sudah belajar apa yang sebenarnya yang jadi tujuan saudara dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar sebuah tema yang namanya ada alignment. Katakan bersama-sama dengan saya, align. Nah, saudara, apa itu align? Alignment. Next. Kita buat sederhana, align terjemahannya adalah selaras. Next slide, boleh? Nah, ini saya definisikan dulu supaya kita mulai dari pengertian yang sama, saudara ya. Kata alignment punya arti atau definisi adalah kesepakatan. Nah, kita garis bawahi ya. Kesepakatan dari dua atau lebih orang untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Nah, saudara, siang hari ini kita akan belajar 3 hal. Kita akan belajar tentang bagaimana kita bersepakat dengan Tuhan. Dan kita mau belajar apa yang jadi tujuannya. Dan kita belajar caranya gimana sih, gitu, saudara ya. Hari ini kita akan belajar 3 hal ini. Baik, yang pertama, boleh next. Nah, saudara, dalam hidup kita harus punya tujuan yang sama dengan apa yang Tuhan tetapkan. Siapa yang rindu, saudara, kalau saudara berjalan di jalur yang Tuhan sudah tetapkan? Boleh angkat tangan? Atau siapa yang di sini, saya nggak mau jalan Tuhan. Saya mau hidup saya, cara saya, jalan saya gitu. Ada yang mau, saudara? Nggak ada? Sekali lagi, siapa di sini yang mau ikut dalam jalannya Tuhan? Nah, saudara, sebelum kita memulai sebuah perjalanan, satu hal yang paling penting, tapi seringkali dilupakan, itu adalah bicara soal tujuan. Tuhan punya tujuan, tapi seringkali kita sebagai manusia, kita ini punya tujuan pribadi loh, saudara. Betul? Berjalan bersama, itu belum tentu punya tujuan yang sama. Bilang sama kiri kanannya gini, boleh jalan bersama, tujuannya belum tentu sama. Coba bilang sama kiri kanannya, biar sadar gitu ya. Nah, saya kasih contoh orang-orang yang belum menikah, atau jomblo, atau yang masih pacaran. Saudara, ada 2 orang, 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Mereka saling mencintai, lihat, ganteng nih, cantik nih gitu ya. Kemudian mereka punya rasa yang lebih dan ingin mengikat ke sebuah hubungan yang lebih serius. Kemudian mereka pacaran. Pertanyaannya, tujuannya pasti sama gak sampai ke pernikahan? Belum tentu ya. Yang satu mungkin tujuannya berkata, aku sudah menemukan, aku gak mau main-main, aku pengen serius sampai dengan dia sampai menikah, sampai nanti Tuhan memisahkan lewat maut. Tapi mungkin yang satunya berkata, saya sih belum mau menikah. Saya masih mau have fun lah, senang-senang aja. Yang penting saya punya pacar. Itu mungkin terjadi gak, saudara? Mungkin terjadi gak? Mungkin ya. Dan seringkali hal itu juga dapat terjadi dalam kehidupan saudara dan saya dengan Tuhan. Saudara, Tuhan mungkin punya sebuah rencana yang ajaib buat setiap kita. Tapi seringkali kita melihat Tuhan bukan sebagai tujuan. Tapi kita melihat Tuhan cuma sebagai batu loncatan. Atau kita melihat Tuhan cuma sebagai pintu. Ada di sini yang
datang ke pintu dan diam di depan pintu dan berkata, inilah tujuan akhir saya. Ada? Nggak ada, saudara. Pintu tujuannya dibuat itu cuman dibuka, kalau kita sudah lewat ditutup kita tinggalkan, betul ya? Nah seringkali pengikutan kita akan Tuhan itu nggak jelas, saudara. Oke, next slide. Nah bicara soal kesepakatan, saudara. Nah kesepakatan ini terdiri dari dua pihak. Boleh next slide? Ini minta maaf mungkin settingannya beda dari handphone dan di ini jadi agak berantakan gitu ya. Nah saudara, bicara soal kesepakatan ini harus dua pihak, saudara. Dua pihak tuh gimana? Yang pertama, pihak yang satu itu harus belajar mendengar. Atau shema. Katakan bersama-sama dengan saya, shema. Oke? Dan yang kedua adalah kita harus berani untuk bicara. Saudara, ada banyak anak Tuhan gak punya keberanian untuk bicara. Iya aja. Tapi sebenarnya gak ngerti gitu loh, saudara. Dia bukan gak mau bicara, tapi gak berani bicara. Saudara pernah gak ketemu sama seseorang yang saudara gak begitu dekat, saudara sungkan sekali. Ketika orang ini bicara, kamu lakukan A ya. Sebenarnya saudara bukan gak terima, gak ngerti deh. Tapi karena kesungkananmu, engkau ini gak berani bicara. Pernah mengalami gak saudara? Pernah ya? Bukannya sepakat sebetulnya, cuman takut aja. Kenapa saya tulis di sini roh anak? Saudara, seorang anak gak pernah takut untuk bicara sama papahnya. Hari ini dia adalah Tuhan, dia juga bapamu, saudara. Ketika saudara tidak mengerti sesuatu, apakah saudara punya keberanian untuk bertanya atau bicara, saudara? Oke? Saya gak akan panjang di sini karena akan membingungkan. Kita langsung masuk firman, saudara ya. Next slide. Dikatakan demikian dari Matius 8 ayat 16 sampai yang ke-17. Dikatakan demikian, saudara. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita apa, saudara? Sakit. Di ayat selanjutnya dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang apa, saudara? Memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Oke, kita next. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Matius 8 ayat 18 sampai yang ke-20. Saudara, kalau saudara lihat di atas, saya tulis tuh ya. Yang saya tulis warna huruf besar semua. Saya kasih warna ungu, dikasih garis bawah. Itu judul perikopnya, saudara. Jadi setelah firman yang tadi, ayat selanjutnya, judul perikopnya adalah hal mengikut Yesus. Saya bacakan, saudara ya. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Kemudian perhatikan, saudara, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau," apa, saudara? "Pergi." Katakan bersama saya sekali lagi. Kita baca sekali lagi ya dari yang biru ini, saudara. 1, 2, 3, katakan. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya. Apa yang dikatakannya, saudara? "Guru, aku akan" apa, saudara? "Mengikut engkau." Kemana? Kemana saja engkau pergi. Perhatikan ya, ini yang dikatakan oleh ahli Taurat ini ya. Tapi kemudian di ayat selanjutnya Yesus menjawab begini, saudara. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya."
Nah, saya mau ajak saudara sedikit berpikir di sini. Ada yang mulai nangkap nggak saudara? Saya buat cerita saudara. Saya buat sederhananya gini. Suatu ketika Yesus melakukan banyak mujizat, kemudian ada seseorang datang dan berkata, wow, ini orang yang luar biasa, orang yang model begini bisa diikuti nih. Dan kemudian dia berkata, kemana engkau pergi, aku ikut. Tapi kemudian Yesus menjawab seolah-olah seperti menolak. Kamu mau ikut saya? Oke, ikut. Tapi saya kasih tahu ya. Serigala punya liang. Burung punya sarang. Tapi anak manusia, Yesus berkata, aku anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau saudara diberi jawaban seperti itu, datang sama seseorang, dikasih jawaban seperti itu, apa yang saudara rasakan? Diterima? Ditolak? Mulai nangkep ya? Oke saudara, next slide. Saudara, Tuhan sebenarnya tidak menolak ahli Taurat itu. Tapi saat itu Yesus sedang menunjukkan kepada orang tersebut, tujuan kita mungkin gak sama loh. Kamu berkata kamu mau ikut aku kemana saja. Garis bawah ya, kemana saja. Tapi hari itu Yesus bongkar yang paling dalam. Dia berkata, tujuanmu dan tujuanku saat ini belum sama. Kenapa? Coba next slide. Nah, saya mau bacakan beberapa judul perikop. Masih dari Matius 8 ayat 1 sampai 17. Saya nggak baca semuanya saudara. Nanti saudara baca sendiri ya di rumah saudara ya. Jadi sebelum ada judul kata hal mengikut Yesus, itu perikopnya ya. Di atasnya ada beberapa judul perikop saudara. Dari 1 sampai 17 itu banyak. Yang pertama, dari ayat pertama judulnya adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ayat-ayat selanjutnya kemudian, judul selanjutnya, perikop selanjutnya, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Oke, kemudian yang selanjutnya Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Pertanyaannya, kenapa setelah melihat semua itu, orang ini berkata, aku mau ikut engkau kemanapun engkau pergi. Berapa banyak orang berkata, Tuhan, aku mau ikut engkau. Tapi sebenarnya bukan mau Tuhan. Tapi ada banyak anak-anak Tuhan ikut Tuhan, cuman mau mujizatnya. Dia berkata, kalau yang model begini hidup saya aman. Kalau dia bisa menyembuhkan orang, kalau ada yang sakit pasti sembuh. Ketemu perwira. Saudara, seorang perwira itu orang punya jabatan tinggi di pemerintahan, betul? Ketemu orang pemerintahannya pun terima kasih. Bahkan ayat selanjutnya kenapa saya bacakan tadi yang 17 dikatakan, karena ia seperti yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kita ini suka melemparkan tanggung jawab kita ke pihak lain, betul? Dan mohon maaf, seringkali kita cuman mau ikut Tuhan karena kita pingin lemparkan kelemahan kita, tanggungnya Tuhan. Tapi kita gak mau ikut jalannya. Saudara, kalau saudara ketemu orang dengan kuasa seperti ini, mujizatnya luar biasa. Kira-kira saudara berpikir hidup saudara akan naik atau menghadapi sebuah perkara yang menyulitkan saudara? Saya buat sederhana deh. Saudara mau kerja. Yang satu pengusaha besar, kaya raya, luar biasa, dihormati oleh semua orang. Begitu ketemu orang-orang partai pun semuanya, Pak selamat siang gitu. Saudara kenal sama orang ini. Dan di satu sisi, saudara tahu ada orang yang sangat kontroversi. Pokoknya kalau saudara ada sama orang ini, masalah dia kena banyak. Jujur saudara ya. Kalau boleh memilih, saudara ikut yang mana?
Orang yang bisa membawa engkau dekat istana, dekat kekayaan. Atau kau ikut orang yang saudara tahu dia cinta Tuhan, kejar Tuhan. Tapi dalam kehidupannya, saudara akan melewati banyak api, saudara. Yang sini lewat jalan emas, yang sini lewat api. Yang kira-kira secara manusia ya, saudara pilih ikut yang jalan emas, coba angkat tangan. Jujur gak apa-apa. Secara manusia saya juga angkat tangan, saudara. Nah, ini kenapa kita bicara perlu namanya kejujuran. Banyak anak Tuhan, kita tuh gak pernah jujur sebetulnya sama Tuhan. Kita berkata, Tuhan hidupku untuk engkau. Tuhan di surga cuma ketawa, enggak nak, kamu cuma butuh tanganku. Jangankan hidup kamu kasih buat aku, Tuhan bilang. Dompetmu aja gak pernah goyang kok. Disalahpahamin dikit bapernya sampai 10 tahun gitu. Dan Tuhan bilang gimana kamu mau kasih hidupmu nak. Untuk hal yang paling sederhana pun kau gak pernah berani kasih buat Tuhan. Saudara, bicara soal tujuan, dua orang baru bisa jalan bersama itu. Sekali lagi kalau apanya sama saudara? Tujuannya sama. Boleh next slide? Nah, bicara soal jalan bersama, saya bikin ada kurang lebih 3 lah. Nanti mungkin bisa dikembangkan kalau sudah dapat pewahyuan lagi ya. Tapi orang yang jalan bersama, itu minimal ada 3 mental ini pilihannya. Pilihan yang pertama, apakah saudara dan saya ikut Tuhan? Dengan sikap hati pengertian bahwa saudara dan saya adalah seorang anak. Apa itu anak? Anak tuh bicara gini saudara. Suatu ketika ada seorang bapak, dia pengusaha kaya raya, punya banyak usaha lah gitu. Dan dia bilang sama anaknya, nak ayo kerjakan ini, banyak yang disuruh dikerjakan. Pertanyaannya mungkin gak anaknya bilang gini, papa saya ini eksploitasi saya nih. Dia nyuruh-nyuruh saya yang ngerjain, nanti hasilnya buat dia. Ada gak anak yang bilang gitu saudara? Ada gak yang bilang gitu? Kenapa? Karena kalau anak dia ngerti, ketika dia kerjakan buat bapaknya, semua yang jadi milik bapaknya adalah punya siapa? Punya dia. Sekalipun perusahaan, saya bawa keuntungan berapa? 100 miliar, besar nih ya. 10 triliun, oke besar. Bapaknya yang menerima. Tapi seorang anak ngerti, apapun yang jadi milik bapaknya, itu jadi milik siapa saudara? Milik dia. Hari ini pertanyaannya, saudara dan saya melayani Tuhan, ikut Tuhan. Saudara dan saya masih hitung-hitungan gak? Saya yang kerja. Saya yang ngebangun. Saya. Kenapa dia yang dipuji? Saudara izinkan saya mengajak kita cek hati kita yang paling dalam. Oh pasnya gak begitu. Oke. Saya buat yang lebih umum. Tuhan, saya sudah melayani. Saya sudah memberi. Saya sudah menabur. Kok hidup saya susah? Kalau gitu, saya gak mau pelayanan. Pernah dengar kata-kata ini gak? Pernah? Pernah? Sorry, kenapa? Maaf, saya bicara harus keras hari-hari ini. Karena saya gak mau kita punya mental yang kecil saudara. Ini bukan soal apa, tapi soal mental di hatimu ini. Mental di hati saudara dan saya. Apakah saudara dan saya sebenarnya masih sadar kita ini anak? Jadi mulai nangkep ya, siapa di sini yang rindu punya mental seperti anak? Amin ya. Tuhan bawa kita apa segala macam. Karena tujuannya pada akhirnya Tuhan mau kita memerintah bersamanya dalam kekekalan. Amin.
Apapun yang kau tabur gak bisa dibanding buat apa yang Tuhan mau kasih, saudara. Amin. Nah, yang kedua, coba cek kita di level yang mana nih sebenarnya. Level yang kedua itu bicara soal rekan bisnis. Rekan bisnis ini gak seperti anak. Kalau anak apapun yang punya papahnya punya dia, betul ya. Nah kalau mentalnya rekan bisnis, semuanya hitung-hitungan, cuan. Betul? Siapa di sini yang pernah punya usaha? Coba angkat tangan. Siapa yang ketika berusaha, saudara ingin punya partner yang bisa sama-sama untung gitu? Ada? Kalau saudara sekali lagi punya pilihan, ikut sama ini kira-kira untung, ikut sini kira-kira rugi, saudara pilih yang mana? Oh Pak, saya hatinya besar sekali. Yang rugi gak apa-apa. Ya kalau bisnis gitu ya bodoh, saudara. Tapi masalahnya, kalau kau gitu sama manusia masih oke. Tapi berapa banyak kita ikut Tuhan, itu kita gak nganggap Tuhan sebagai Bapa kok. Tapi kita lihat Tuhan sebagai partner bisnis. Tapi yang sini masih lumayan, saudara. Meskipun tidak sempurna, tidak baik ya. Minimal apa? Orang model begini pingin berkatnya, pingin cuannya, pingin untungnya, tapi masih mau invest. Masih mau kerja, masih mau memberikan waktunya, memberikan keuangannya. Banyaklah yang dia taruh. Tapi begitu hitung-hitungannya, kok gini ya Tuhan? Di akhir-akhir bisa apa saudara? Pecah kongsi. Sorry, kerjasamanya cukup ya. Sampai di sini. Nah, jadi firman Tuhan itu jangan diterima sampai sini. Hari ini saya rindu kita cek sampai mana. Apakah kita sebenarnya sudah masuk punya hati yang seorang anak, berani ngomong apa adanya? Atau kita seperti rekan bisnis, kita juga menaruh, kita taruh hidup kita. Kita taruh banyak hal, tapi masih hitung-hitungan. Nah, atau yang ketiga, ini yang paling bahaya saudara. Ini mental, ini bicara soal mental saudara ya. Mental namanya apa? Benalu. Apa itu mental benalu? Disuruh doa gak mau. Suruh kerja, aku tidak bisa. Tapi kerjaannya apa? Minta berkat. Kalau gak diberkati, marah. Mulai nangkep saudara? Kenapa saya bicara ini dikata tentang tujuan? Itu menunjukkan seharusnya kita jujur. Oke? Boleh tolong di play. Jadi saya ada satu video, ini video pendek sekali ya. Ini sebenarnya gak rohani, tapi waktu saya lihat ini saya tertarik sih ya. Nah. Ya oke, udah cukup gitu ya. Ini sebenarnya video lucu-lucuan. Ada seseorang dia datang. Dia bawa sebuah barang. Entah siapanya, entah suaminya, entah pacarnya, saya gak ngerti lah. Dia bilang, sayang boleh gak aku beli ini? Terus pasangannya bilang, oh boleh gitu. Betul ya? Oh boleh gitu. Yang boleh yang mana saudara? Yang ini kan? Tapi begitu boleh, dia pinter. Lebih kelicik sih sebetulnya. Begitu kata boleh, dia masukin satu. Dan di belakangnya ternyata banyak. Wayo nih. Ini mungkin video lucu-lucuan saudara. Tapi berapa banyak kita gitu sama Tuhan? Tuhan, aku mau ikut Engkau. Ikutnya bener gak? Bener. Kemana saja Engkau mau. Nah itu yang enggak. Itu bohong gitu. Saudara kalau orang di pernikahan salah satu janjinya apa?
Dalam susah maupun senang, betul ya? Waktu senangnya, wah pasanganku yang terbaik. Waktu susahnya, tetap sama enggak? Yang ini yang mana? Yang tadi itu bukan yang ketiga, saudara, itu yang kedua. Saudara, ahli Taurat itu bukan orang gak belajar, saudara. Dia mau belajar, dia mau banyak hal, dia bahkan mau ikut loh, saudara. Dia gak cuma duduk diam, yes aku mau terima, enggak, aku mau ikut. Tapi seringkali dia gak jujur, di belakangnya terlalu banyak kepentingan. Hari ini coba cek hidup kita. Kita sama Tuhan banyak kepentingan gak sebenarnya? Kalaupun ada kepentingan, kau berani jujur gak sama Tuhan? Saya kasih contoh yang real, saudara. Bapak rohani kita, Pak Biantoro ya. Beliau seorang yang sangat diberkati ya secara finansial. Dan saudara tahu kalau ketemu orang yang diberkati secara finansial, ada gula, ada semut. Betul ya? Kira-kira kalau ketemu orang yang sangat diberkati, pingin mepet-mepet gak saudara? Pingin gak? Oh enggak. Ah coba yang bener. Pingin kecipratan kan? Ya. Pertanyaannya pingin kecipratan apa Pak? Duit. Gak apa-apa jujur. Saudara saya mau berkata, kalau dibilang gak ada kepentingan, Denis ada kepentingan gak? Ada. Wah kok begitu? Bener. Kenapa? Saudara gini loh ya. Orang-orang yang sampai di level tertentu itu gak banyak, betul ya? Dan untuk mencapai sini itu butuh sebuah ilmu yang gak semua orang punya, betul ya? Kalau ini ilmunya mudah, semua orang bisa ke sini. Ya kan? Orang mau sekolah S2, S3, STLR, S Mambo apapun gitu ya. Bisa ngajarin ekonomi hebat banget. Tapi bahkan gak pernah mencapai titik yang dipegang orang ini, betul ya? Nah pertanyaan, ada banyak ilmu yang gak diajarin di sekolah. Betul ya? Tapi saya belajar bicara apa adanya. Saya berkata, saya bilang, saya minta di mentor. Kenapa? Kalau cuma dapat duit, saudara mau duit berapa? 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Kasih 1 tahun. Kalau kau gak punya ilmunya, habis saudara. Tapi hari itu saya bilang, kasih tahu saya caranya gimana. Caranya gimana? Waktu beliau lagi negosiasi, saya bilang, boleh gak saya ikut? Ini saya kasih beberapa contoh real ya saudara, supaya saudara nangkep. Ada kepentingan gak? Ada. Kepentingannya apa? Saya ini harus belajar dapat kailnya. Saya ini harus dapat jalanya, betul? Dan saya belajar. Dengan saya bersentuhan dengan orang yang praktek, saya belajar banyak, betul ya? Orang gak suka jalannya, orang suka ikannya kok. Pertanyaan, saya suka ikannya gak? Suka. Tapi saya tahu ikannya terbatas. Saya mau sumbernya. Caranya gimana? Belajar. Saudara tahu ya Kahal Bandung ini kita sedang mencari hotel ya. Tuhan mau percayakan sebuah hotel. Mana gitu ya. Ya masih mencari saudara. Berapa kali ketemu belum deal lah. Tapi kita sekarang masih terus bergerak. Suatu ketika kita melihat 2 apa 3 hotel. Tapi mengerucut jadi 2 lah. Hari itu ada 5 orang. Ya kan? Pak Biantoro, Cililik adiknya, dan 3 orang lagi termasuk saya satunya. Waktu kita diajak melihat dan membandingkan dari 3 hotel, sisa 2. Yang 1 hotel agak jadul, hotel tua, lama, besar, tapi waktu kita ngelihat jalannya tidak terlalu wah. Kemudian hotel yang 1 tempatnya lebih simpel, lebih kecil, tapi jalannya bagus sekali saudara. Jadi waktu kita datang ke sana, wah hotelnya muternya bagus banget. Kemudian kita ditanya satu-satu, dari 5 orang ini 4 orang ditanya, karena yang nanya bapak kita ya. Beliau tanya gini, menurut kamu yang mana? Dari 4 orang yang ditanya, 3 menjawab, bilang gini, kalau saya, ini saya yang jawab juga, intinya sama.
kita pilih hotel yang lebih kecil tapi jalan. Betul ya? Yang ini besar tapi nggak, jalannya masih nggak kelihatan nih, nggak terlalu rame lah. Tapi yang ini jalan nih. Kalau saudara disuruh pilih, saudara pilih yang mana? Yang kecil jalan atau yang besar tapi masih banyak PR? Pilih yang mana? Yang mana coba? Yang pilih kecil tapi jalan, coba angkat tangan. Oke, itu jawaban saya saudara. Dan 2 orang, jadi 3 orang menjawab hal yang sama. Tapi 2 orang ini ditanya ke saya, menurutmu yang mana? Kalau aku suka yang satunya. Kenapa? Karena masih bisa diekspansi. Dia bilang gini, ini yang benar. Nih saudara, ini pola pikir ya. Ini paradigma, ini pola pikir cara memandang. Beliau bilang gini, yang ini memang jalan, tapi udah mentok. Mau kita suntik dana berapapun ya udah segitu aja. Tapi yang ini memang tua, memang lebih vintage. Tapi kalau kita suntik dana di sini, ini bintangnya bisa naik nih. Karena masih banyak yang bisa di-explore, betul? Betul ya? Oke? Saudara, inilah paradigma. Ini namanya jala. Belajar. Saya yang pemahaman yang penting jalan, tapi ternyata saya tidak bisa melihat dengan sudut yang lebih tinggi. Saudara tahu, kalau kita sebut beberapa nama konglomerat di Indonesia yang punya perumahan-perumahan hebat. Mereka ini jagonya ngambil tanah-tanah yang dianggap sampah. Mereka bangun dengan sangat baik. Dan mereka buat itu jadi tanah yang sangat mahal. Saudara, sini agent properti, nggak lagi promosi ya. Saya cerita, daerah rumah yang tempat kami tinggali, itu dulu terkenal daerah paling macet, banjir. Wah pokoknya mah, waktu kami pindah ke sana pun dibilang nggak salah gitu ya. Lu pindah ke tempat jin buang anak gitu ya. Gitu kan. Itu macet. Astaga, jauh. Tapi hari ini, saudara tahu, per meternya belasan juta saudara. Di tangan yang tepat, bahkan tanah yang paling tidak berharga, itu bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Ini namanya dapat jala, saudara. Kebayang ya? Nah kadang-kadang kita gak berani jujur. Saya rindu untuk dapat ilmunya, warisan ilmunya juga saudara. Siapa di sini yang rindu? Nggak cuma dapat ikannya, tapi dapat kailnya, bahkan kapal tankernya, saudara. Amin. Belajar, saudara. Jujur. Sebagai anak saya harus belajar ngomong, Pi. Saya mau belajar. Ajarin. Oh, jadi sudah ada kepentingan? Ada. Kepentingannya belajar. Kenapa? Nggak semua orang bisa belajar hal seperti ini, saudara. Betul? Tapi banyak orang terlalu sombong. Oh enggak, saya gak ada kepentingan. Saya ikut kamu tulus. Apa adanya. Di belakangnya fulus, bulus ya. Duit, bulus, jahat banget pokoknya belakangnya. Bicara soal tujuan. Berani gak saudara saya terbuka sama Tuhan? Siapa di sini yang mau ikut Tuhan? Yang mau bilang kayak tadi, kemanapun kau pergi. Yakin? Kan tadi ditanya, siapa mau masuk tujuan Tuhan? Yakin? Nah mulai mikir sekarang. Kadang-kadang saudara gak ngerti Tuhan itu tujuannya, dia menggenapkan rencana Allah. Next, ini bicara jujur saudara ya. Jangan ada agenda tersembunyi di belakang, atau keluarin sebagian tapi di belakangnya lebih banyak yang kepentingan pribadi lah saudara. Saudara, tujuan Yesus di dunia untuk menggenapi rencana Allah. Dia tahu pada akhirnya dia harus mati di kayu salib, menderita untuk menebus umat manusia, betul? Tapi tujuan ahli Taurat itu adalah karena dia menginginkan mujizat. Dia lihat kalau ada mujizat pasti sukses, kan gitu ya? Siapa di sini yang suka mujizat? Kenapa saudara suka mujizat? Nggak mau susah hidupnya, betul nggak? Tuhan, nggak punya uang, pengen rumah. Tiba-tiba datanglah malaikat tak bersayap dan berkata, kamu mau rumah? Saya punya rumah banyak. Pakailah sampai Tuhan datang. Kan pengennya gitu ya. Tapi disuruh belajar. Siapalah saya. Jadi hari ini ngerti,
tujuan Tuhan untuk menggenapi rencana Allah. Sekarang saya tanya di sini, siapa yang mau hidupnya menggenapi rencana Allah? Kalau saudara mau, satu-satunya jalan ikut Yesus, saudara. Dan jangan berpikir cuman yang enaknya aja. Next. Nah, coba cek, apa tujuan pengikutan kita akan Tuhan? Kita pingin Tuhan atau kita pingin tangannya? Next. Nih saudara, mujizat itu pasti jadi bagian saudara dan saya. Kenapa? Lo itu janji Tuhan kok. Oh, saya gak mau mujizatnya. Loh, itu tetap bagian saudara, terima aja. Betul ya? Tapi gak cuma mujizat yang jadi bagian saudara dan saya. Pikul salib itu syarat pengikutan kita akan Tuhan. Pak, kok gak enak terus sih pastor ngomongnya? Kayaknya proses. Satu hal yang ajaib, kalau kita pikul salib bersama dengan Tuhan, kita gak pikul sendiri saudara. Kita punya Tuhan yang menanggungnya bersama dengan kita. Amin. Kita jadi orang-orang supranatural. Pertanyaan saya, apa bedanya mujizat dan supranatural? Ada yang bisa bantu saya? Mujizat tuh begini saudara. Ketika ada seseorang dianggap melanggar hukum dan harus dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala. Siapa namanya? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mujizat adalah ketika mereka dituntut, didakwa, harus dimasukkan. Tiba-tiba hati raja berubah dan berkata, kasih karuniaku menyertai, diluputkan, gak jadi masuk. Itu mujizat. Semua pengen gitu kan? Menghadapi masalah, harus menghadapi sebuah konsekuensi. Tiba-tiba konsekuensinya hilang, betul ya? Semua pengen begitu kan? Mau ya? Tapi supranatural adalah ketika saudara didakwa karena Tuhan, harus masuk dapur perapian, dan saudara tetap masuk ke dalam dapur perapian itu. Tapi di dalam, bahkan api yang paling mengerikan, itu tidak dapat menyentuh dan menyakiti saudara dan saya. Amin. Pertanyaannya, kira-kira kalau saudara Sadrak, Mesak, Abednego ini tidak jadi masuk dan diluputkan, banyak yang benci gak tetap? Banyak ya. Tapi bayangin, tetap dimasukin, begitu keluar gak kena api loh saudara. Kira-kira yang benci berani gak macam-macam sama Sadrak, Mesak, Abednego? Gak berani ya. Seringkali cara Tuhan mempromosikan saudara dan saya adalah dengan mengizinkan kita masuk ke dalam api saudara. Supaya apa? Ketika orang lihat yang ini macam gak bisa dimacam-macam ini, Tuhannya ajaib. Amin. Mujizat itu ketika yang berubah tuh yang di luar, tapi supranatural itu yang diubah yang di dalam. Mujizat adalah ketika saudara tidak menghadapi masalah, tapi supranatural adalah ketika badai yang paling besar menghantam hidupmu, engkau gak goyang. Itu supranatural saudara. Hari ini siapa yang rindu hidupmu gak cuma penuh mujizat, tapi jadi orang-orang yang supranatural? Amin. Hari ini apapun yang Tuhan izinkan jadi dalam hidupmu, boleh gak kau lihat itu sebagai promosi dari Tuhan? Kalau karena Tuhan ya, bukan karena kekonyolan kita. Kalau karena kekonyolan kita, Pak, saya bingung, saya tidak bisa makan. Kenapa? Tidak punya uang, kerja. Enggak Pak, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak ditambahkan di dalamnya. Kerja, itu susah payah Pak. Jangan makan gitu ya. Firman juga bilang orang kamu kerja jangan makan. Ya kan? Tapi kalau saudara lakukan itu, dan saudara harus mengalami aniaya karena nama Tuhan dan kebenaran, percayalah satu titik, Tuhan putar balikan, kutuk jadi berkat. Siapa yang percaya setiap proses api itu bisa jadi cara Tuhan mempromosikan saudara dan saya? Amin. Caranya gimana saudara? Supranatural. Kalau tujuannya sama, kita jadi orang-orang yang supranatural. Amin. Next. Ya. Ini jam berapa ini? Udah 2:30 ya. Oke, saya bacakan Matius 16 ayat 21 sampai 27. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, apa saudara? Bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Loh, Yesusnya aja bilang, aku harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Lah orang yang ikut gak mau mengalami penderitaan. Jujur,
Siapa di sini yang mau mengalami penderitaan? Saya juga nggak mau. Tapi pertanyaannya gini, siapa di sini yang rela mengalami penderitaan kalau bersama dengan Tuhan? Amin. Bedanya sama siapa kita ada, saudara. Kalau saudara datang, oh kalau gitu saya mau supranatural, saudara nyalain kompor, saudara taruh muka saudara kompor gitu, saya makhluk tahan api. Enggak, percayalah kebakar, saudara. Itu penderitaan tanpa Tuhan kalau itu. Tapi kalau Tuhan, sekalipun kau harus lewat api yang besar, baru gak kebakar, saudara. Amin. So ya, jadi jangan suka bikin aneh-aneh ya. Kita bikin sendiri-sendiri yang akhirnya menyerang kita sendiri. Oke, next. Dan menanggung banyak penderitaan dari pihak siapa? Tua-tua. Mana sebelumnya tadi masih? Saya baca dulu. Dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa, saudara? Yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini kuncinya, saudara. Kalau saudara memikirkan apa yang dari Allah, sekalipun itu penderitaan, saudara tahu itu harus dilewati. Saudara akan melewatinya bersama dengan Tuhan. Saudara jadi orang-orang yang supranatural. Tapi kalau itu berpikirkan manusia, orang berkata, udah jadi Kristen biasa aja, jangan aneh-aneh. Yang penting datang ke gereja selesai. Gak perlulah sama Tuhan terlalu gimana gitu. Gak usahlah kau aneh-aneh gitu. Menderita itu yang dipikirkan oleh manusia. Tapi hari ini maukah saudara dan saya memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah? Siapa yang rindu di sini? Kalau itu memang jalan yang Tuhan tetapkan, sekalipun api saudara mau jalan. Amin. Pikir-pikir dulu, saudara, jangan latah angkat tangan ya. Nanti diuji loh, saudara. Saya ini sering kali diuji lah. Saya khotbah gini tuh nggak menyenangkan, saudara. Karena kenapa? Sering kali saya khotbah, saya diuji, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya pernah berkata, bisakah saudara tetap sama bahagianya ketika dompetmu gendut dan perutmu langsing gitu? Gitu kan? Bahagianya sama gak ketika perutmu yang gendut dan rekeningmu yang langsing? Ngomongnya gampang ya, diuji, saudara. Tapi hari ini saya melihat kemuliaan Tuhan. Bukan apa yang saya punya, tapi tentang bersama siapa saya jalan. Sudah, saya lupa, saya pernah cerita ini gak ya? Maaf, saya izin ya, ini agak kering nih. Seorang teman tuh tanya sama saya, dia bilang gini, Pak, ya tapi kan kalau kita gak pegang uangnya juga tetap aja gak tenang, gitu kan? Saya bilang ya bener sih. Kemudian saya bicara lagi sama seorang kawan. Dia bilang gini, saya ini kadang-kadang overthinking ya. Saya ini mikir 5 tahun ke depan. Ini seorang yang cukup diberkati, penghasilannya sebulan masih 100 juta lah kurang lebih. Lumayan besar, saudara ya. Besar relatif ya. Tapi dia mikir gini, kalau penghasilan saya gini terus, nanti anak saya kuliah saya bisa bayar gak ya? Saya pernah mengalami masa di mana sampai untuk ngisi token listrik itu saya sama Aaron harus, di OVO kamu, di Dana kamu ada uang berapa? Kita isi cuma 20.000, saudara. Rumah saya di Sumarekon, bayangin, saudara. Hari itu saya masih punya apartemen. Dan hari ini hidup saya tidak lebih parah dari itu, saudara. Kami masih bisa makan enak, kami masih bisa jalan-jalan. Tapi pertanyaannya, bisa khawatir gak, saudara? Saya gak kasih contoh yang lain, saya kasih contoh saya deh. Kalau saudara jadi saya, masih bisa khawatir gak?
Pertanyaan saya, waktu saya bahkan tidak punya uang, lolos nggak? Waktu saya nggak bisa bayar uang sekolah anak-anak saya, sampai dikirim surat cinta. Yang ngebelain itu kepala sekolah, saudara, waktu itu. Dikirim surat cintanya dari yayasan. Kepala sekolahnya sampai panggil saya, Pak Denis, tolonglah, berapa aja Pak masuk, berapa aja Pak, yang penting sekolah ini lihat ada niatnya lah, Bapak bayar gitu. Kenapa? Karena kepala sekolahnya pun ditekan, dipertanyakan sama yayasan, nah ini gimana orang gak bayar? Kepala sekolahnya sampai pasang badan, saudara. Dan yayasan udah bilang, ini gak bisa kalau gini terus. Pertanyaan saya, anak saya tetap sekolah gak? Sampai sekarang gak pernah tuh gak sekolah. Tapi waktu saya udah punya sesuatu yang lebih settle, hari ini kami, puji Tuhan, diberikan berkat untuk punya usaha lah. Ada penghasilan, saudara. Tapi kalau kita gak bereskan yang di dalam sini, saudara, khawatirmu gak pernah hilang kok. Kau pernah melewati masa yang lebih berat dari sebelumnya, dan kau sudah melewati itu bersama dengan Tuhan. Izinkan saya tanya dengan keras saat ini, kenapa kau masih khawatir? Ketika sebenarnya kau sudah melewati yang lebih parah dan Tuhan sertai. Hari ini kau masih punya lebih baik, tapi kau tetap khawatir. Masalahnya bukan yang di luar, masalahnya yang di sini yang gak pernah berubah, saudara. Sudah berpikir, oh saya gak mau pelayanan deh, daripada pelayanan kayak begini, saya juga butuh hidup. Bisa orang bilang gitu kan? Mending saya usaha, saya kerja. Izinkan saya sampaikan, saudara, kawan saya bercerita, dia punya kawan lagi, dia buka sebuah franchise yang sangat terkenal. Franchise-nya 300 juta. Dia sewa tempat 300 juta. Dia dekorasi 300 juta. Dia sewa tempat 4 tahun 400 juta. Dia buka, kurang lebih total habis 1,2 M. Dia sewa tempat 4 tahun apa 5 tahun, saya lupa, saudara. Kan katanya kalau bisnis pasti lebih untung daripada melayani Tuhan, betul ya? Pikiran manusia gitu kan? Sombongnya anak-anak Tuhan gitu kan? Saudara tahu 1 tahun gak ketutup, setahun kemudian dia udah gak kuat, dia over. Saudara tahu dibayar berapa? 150 juta. Modal 1,2 miliar untuk usaha 4 tahun, balik cuman 150 juta. Berapa banyak kita terlalu sombong sama Tuhan dan bilang gini, kenapa ikut Tuhan kayak gini? Kalau Tuhan kayak gini saya jalan sendiri. Tuhan bilang silakan. Kau pikir dunia lebih baik? Hari ini masalahnya bukan soal apa yang kau kerjakan. Silahkan kalau itu Tuhan yang suruh. Tapi karena kau marah sama Tuhan dan kau tinggalkan, yang kayak tadi partner bisnis kan, sorry Tuhan gak cuan. Sama Tuhan gak cuan saya ikut dunia aja. Ternyata begitu ikut dunia di luar Tuhan, kau pikir dunia baik, dibantai, saudara, di sana. Hari ini kalau Tuhan bawa kau ke sebuah tempat, punya hati yang dengar-dengaran, saudara. Punya hati anak. Kalau Tuhan kau minta kau lakukan segala sesuatu dengan serius, lakukan dengan serius. Suruh kerja yang benar, melayani yang benar. Saya jualan bakmi, itu pelayananmu juga. Kalau Tuhan yang suruh, itu pelayanan loh, saudara. Saya minta maaf, saudara, saya mungkin di minggu-minggu pertama saya khotbahnya gak enak, saudara. Tapi ini penting, saudara. Kita harus ubah cara hidup kita, amin. Siapa yang mau kita mengalami yang maksimal sama Tuhan? Jangan hitung-hitungan sama Tuhan, habis kita, saudara. Oke, next. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa, saudara? Menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena siapa, saudara? Karena aku, karena Tuhan, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut apa, saudara?
perbuatannya. Next, saya akan bikin lebih cepat ya karena ini kita masih banyak nih sedikit. Saudara, tujuannya saudara dan tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya adalah untuk menggenapkan rencana Bapa supaya kita bersama-sama Tuhan dalam kekekalan. Dan bukan cuma bersama-sama tapi memerintah bersamanya. Amin. Jadi hari ini Tuhan punya rencana yang dahsyat. Next. Nah, selaraskan tujuan kita dengan tujuan Tuhan. Saat tujuan Tuhan menjadi tujuan saudara dan saya, kebahagiaan yang sejati dan kekekalan jadi bagian hidup saudara dan saya. Kalau tujuanmu dunia dan tujuan Tuhan yang adalah yang ilahi, ini nanti kita jalan bareng. Saya ambil contoh siapa ya? Saya minta tolong satu. Pak Melki boleh pinjem Pak? Boleh maju ke depan? Nah, boleh kasih tepuk tangan dong buat Pak Melki. Saya kasih contoh saudara ya. Ini supaya contoh gampang. Boleh di sini Pak? Nah, ini ceritanya dua orang berjalan bersama. Oke? Tapi tujuannya beda. Oke? Pak, tujuan saya nanti saya mau ke istri saya di situ. Tujuan Bapak mau cek monitor di sana. Jadi Bapak harus naik ke depan situ ya, monitor depan itu Pak ya. Oke saudara. Nah kadang-kadang waktu kita jalan sama Tuhan, kelihatannya jalannya bareng saudara. Ayo Pak kita jalan Pak. Nah kita ke ujung ya Pak, sama ya nih, sama nih. Nah tapi kalau tujuannya beda, di satu titik kelihatannya wah ini ikut Tuhan nih. Tiba-tiba yang satu belok ke sana, yang saya belok ke sini saudara. Pertanyaannya, masalahnya di mana? Tujuannya beda. Terima kasih. Boleh kasih tepuk Pak Melki ya. Nah. Jadi kalau saudara dan saya mau ujungnya sama di kekekalan bersama Tuhan, pastikan tujuannya sama ya. Oke, next. Nah, ini baru bicara tujuan saudara. Nah, oke, next. Ya, next. Nah, bicara tujuan, kalau jalan bersama ini caranya juga harus disepakati saudara. Pertanyaannya mau cara Tuhan, cara saudara. Mau cara Tuhan, cara dunia. Kalau cara dunia gini, sedikit-sedikit lama-lama jadi apa saudara? Jadi bukit betul. Hemat pangkal kaya betul. Firman bilang apa? Berilah maka engkau akan. Ada orang yang menghemat dengan sangat keras tapi tetap berkekurangan betul. Pertanyaannya, yang mana yang mau saudara ikuti? Tujuannya udah sama nih. Pertanyaan kedua, caranya kita sama gak sama cara Tuhan? Saudara mau cara dunia atau mau cara Tuhan? Nah gimana caranya? Ya kita harus connect. Nah saudara, salah satu ciri terkonek adalah gini. Siapa di sini yang punya handphone? Boleh coba angkat. Oke, punya handphone ya. Di sini siapa yang di handphonenya ada aplikasi yang namanya YouTube? Ada? Ada ya? Ada aplikasi namanya WhatsApp, ada? Ada kalkulator? Ada. Ada internet browser? Safari apapun lah. Ada ya? Pertanyaan saya, aplikasinya sudah ada di handphone ini enggak? Sudah ya? Tapi kalau koneksi internetmu dimatikan, saudara buka YouTube bisa nonton enggak? Kalau saudara mau ikut cara Tuhan, saudara mesti ngerti, ada memang aplikasi yang udah built-in saudara. Aplikasinya udah ada. Tapi kalau saudara mau berfungsi, saudara harus connect sama yang gak kelihatan saudara. Betul ya? Dan seringkali yang jadi kekuatan besar itu bukan cuma aplikasinya, tapi koneksinya saudara. Dan dua-duanya harus ada. Koneksi internetnya cepat sekali, tapi kau gak pernah download aplikasinya. Bisa jalan gak nonton? Gak bisa. Hari ini coba, terkonek itu apa artinya? Saudara dan saya harus bisa sinkron sama Tuhan. Tuhan ngasih apa kita bisa nyamber, kan gitu ya. Caranya gimana? Siapkan hidup kita, tanah hidup kita.
Oke, manusia hanya bisa berfungsi dengan maksimal kalau connect dengan Tuhan. Nah, saya kasih contoh paling gampang. Semua orang punya handphone ya. Jadi siapa di sini yang mau maksimal hidupnya? Caranya gimana? Connect sama Tuhan. Mau hidupmu berhasil? Caranya gimana? Connect sama Tuhan. Amin. Next. Nah, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Nah, ini saya pernah bahas minggu lalu ya. Ini bicara soal cara, saudara. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apa yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Tuhan datang bilang, aku akan memberkati engkau. Engkau akan jadi besar. Abraham bilang gini, Tuhan terima kasih. Ya aku tahu aku udah diberkati oleh Tuhan. Tapi buat apa? Semua kekayaan, kelimpahan, kebesaran ini, ya aku akan mati dengan gak punya anak. Nah saudara, kata tidak mempunyai anak ini dari bahasa aslinya ada ariri. Kalau diartikan artinya ditelanjangi. Siapa di sini yang mau kau punya uang banyak tapi kau gak boleh pakai baju kemana-mana gitu? Kira-kira saudara ketemu deh orang terkaya di seluruh dunia saat ini gitu ya. Tapi tiap hari dia jarangnya telanjang bulat, gak kemana-mana tuh gak pakai baju. Kira-kira saudara kan bilang apa? Astaga, ini orang kasihan gitu ya. Betul ya? Itu seperti dipermalukan saudara. Kalau pada masa itu orang gak punya anak tuh dibilang orang terkutuk kan. Nah hari ini dia punya banyak, tapi ada satu hal yang cukup membuat orang berkata dia dikutuk. Percuma dia punya banyak uang, toh dia gak punya keturunan. Gitu kan? Nah, next. Aku ini ditelanjangi, aku tidak punya anak belum. Saya baca yang masih sebelumnya tadi. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer. Dia melihat Eliezer itu seperti pertolongan dari Tuhan. Ya setidaknya dia yang mewarisi lah. Ada orang yang masih bisa mewarisi gitu kan, yang melanjutkan. Dan dia melihat Eliezer ini sebagai pertolongan dari Tuhan. Orang Damsyik itu. Damsyik itu tidak artinya lagi, tapi saya gak bahas nanti kepanjangan ya. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Abraham ini udah baik loh. Dia tahu ya sudah saya gak punya keturunan, tapi ya Tuhan masih kasih pertolongan. Kadang-kadang gitu ya. Ya Tuhan masih kasih pertolongan, masih ada Eliezer lah, masih ada pertolongan dari Tuhan. Tapi ya, dan dia pun nerimo, gak marah sama Tuhan. Gak apa-apa lah, saya terima Tuhan. Tapi next slide ya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan apa saudara? Anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Jadi Tuhan bilang gini, bagus, kamu tidak komel, kamu tidak komplain. Tapi Tuhan bilang, yang mewarisi bukan Eliezer, yang kau anggap pertolongan dari Tuhan ini, bukan itu pertolonganku. Karena yang akan mewarisi itu anak kandungmu. Bayangin orang udah punya masalah, tidak komplain, nerima. Tuhan bilang enggak, bukan yang itu, anak kandungmu. Oke? Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara perhatikan ya, ada orang berkata dia sudah menerima keadaannya, ya mungkin saya memang gak bisa punya anak, saya mandul, saya ya diterima. Oh ya mungkin saya memang gini, tapi Tuhan berkata enggak, engkau akan punya anak. Ada orang-orang berkata, oh ya mungkin memang hidup saya ya cukup lah, gak pernah berlebih. Tapi Tuhan berkata enggak, kau akan sangat diberkati. Nah gimana caranya Tuhan men-switch saudara dan saya, dan men-switch Abraham ini dari sebuah keadaan menerima keadaan ini ke sebuah keadaan yang seharusnya Tuhan tetapkan. Gimana caranya? Dia bawa Abraham keluar dari apa saudara? Kemahnya. Dia bawa keluar. Selama ini yang kau lihat adalah keterbatasanmu. Jika saya berkata saudara, seringkali saudara dan saya menerima bukan karena percaya Tuhan, tapi karena kita ya sudah, mungkin kita melihat keterbatasan kita, betul? Tapi hari ini jika saya berkata Tuhan mau bawa engkau dan saya keluar, Tuhan mau bawa saudara dan saya keluar, stop lihat keterbatasanmu, stop lihat dinding-dinding di rumahmu, melangkah keluar, lihatlah pekerjaan Tuhan
yang ajaib. Dan Tuhan mau berkata, lihat bintang. Kalau bintang saja bisa aku jadikan, masakan aku tidak bisa memberkati engkau. Hari ini jika saya berkata saudara, Tuhan mau memberkati saudara dan saya dengan sangat-sangat limpah. Amin. Kalau saudara berkata, Pak, saya udah dengar kayak gini khotbah gini ribuan kali. Kalau saudara sudah dengar ribuan kali, saya akan buat sampai saudara dengar puluhan ribu kali. Sampai kau mengerti bahwa rencana Tuhan gak pernah gagal dalam hidupmu. Belajar melihat keluar, stop melihat keterbatasanmu. Belajar melihat apa yang Tuhan sanggup kerjakan. Kalau Tuhan katakan Tuhan mau memberkati engkau, bintang pun bisa dia buat. Masakan Tuhan gak sanggup memberkati engkau? Hari ini kalau lihat keterbatasan dalam keuanganmu, gimana nanti masa ke depanku di depan? Tuhan mau berkata, bintang, bumi dan semuanya aku bisa ciptakan. Kau masih pusing tentang masa depanmu. Dari yang tidak ada Tuhan bisa buat. Pertanyaannya, waktu Tuhan curahkan koneksi itu, kau punya aplikasinya gak gitu? Amin. Hari ini seberapa yang mau percaya bahwa Tuhan mau pakai engkau saudara dan saya dengan ajaib? Lihat kiri kananmu. Gak usah semangatin orang, gak usah motivasi orang, bilang ini, Tuhan mau pakai saya gitu. Untuk tujuan yang ilahi. Belajar ngomong saudara. Kalau ngomong aja kau gak berani, gimana kau mau melangkah? Saya mau tantang saudara, lihat kiri kananmu, bilang Tuhan mau pakai saya buat tujuan ilahi. Belajar praktek saudara. Amin. Next. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa saudara? Kebenaran. Oke, next. Oke, next dulu deh. Ini kayaknya ada yang skip. Nah saudara, singkat cerita, akhirnya Abraham ini menunggu janji Tuhan. Dia percaya, ditunggu-tunggu, tapi gak punya anak. Betul ya? Ketika gak punya anak, apa yang dilakukan oleh Sarah? Memberikan Hagar sebagai hambanya Sarah ini untuk melanjutkan keturunannya Abraham, betul? Ya. Nah tapi banyak orang kan gitu ya, terima percaya Tuhan, nunggu lagi. Setelah saudara saya terima kayak gini, saudara berpikir, oh besok langsung jadi, betul ya? Tapi ketika saudara mulai yang tadinya nerima dan akhirnya mulai sadar, bukan yang ini tapi yang lebih besar yang Tuhan mau siapkan, saudara mulai menunggu dan berusaha loh. Saudara menunggu, saudara berusaha, tapi tidak ada hasilnya. Yang dilakukan apa? Cari cara lain. Oh mungkin caranya bukan dari Sarah. Kan kalau dari Hagar juga tetap anaknya Abraham, betul ya? Karena pada masa itu anak dari budak jadi milik tuannya, betul ya? Jadi milik Sarah juga. Dan dia mulai pikir pakai cara manusia. Maka Abraham punya dua anak. Yang pertama namanya Ismail, yang kedua namanya Ishak. Tapi lihat di Kejadian 20 ayat 2 dikatakan demikian, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni siapa saudara? Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ada yang aneh nggak saudara? Anaknya berapa tadi? Anaknya berapa? 2. Firman bilang berapa? Bilang berapa? Tunggal. Pertanyaannya kenapa? Firman salah tulis? Tidak. Next. Karena kenapa? Saudara harus tahu, segala sesuatu yang lahir dari usaha manusia itu gak dihitung saudara. Oh masa kayak gitu Pak? Firmannya bilang, itu saudara cari ya sendiri ya. Pada hari akhir orang akan datang, Tuhan, Tuhan, bukankah aku membangkitkan orang mati demi namamu? Pertanyaannya, orangnya bangkit gak saudara, orang matinya? Bangkit kan? Menyembuhkan orang sakit, bernubuat, membangkitkan orang mati demi nama Tuhan. Jadi gak? Jadi kan? Pertanyaannya, Tuhan jawab apa? Enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi hari ini saudara belajar namanya Shema hari ini. Kalau saudara bilang, Tuhan bilang, nak jangan tolong orang ini karena aku lagi mau mendidik dia.
Tapi kau bikin sebuah ide lah. Tapi kasihan Tuhan, kau tolong. Itu gak dihitung loh saudara. Siapa di sini yang punya anak atau rindu punya anak? Coba angkat tangan. Kalau nanti saudara mau punya anak atau punya anak, saudara lagi didik, lagi marahin, gitu ya. Tiba-tiba ada satu orang, saya deh. Saya berkata, saya ini hamba Tuhan. Saudara lagi didik anakmu supaya anakmu ini benar. Kadang-kadang orang selalu ngerasa gitu, kalau saya hamba Tuhan nih, saya punya hak. Enggak gitu saudara. Tiba-tiba saya datang, saya belain anakmu di depan kau. Lagi dimarahin, padahal kan anaknya salah ya. Mungkin dia main pisau lah, bahaya, dia bisa tusuk-tusuk orang, tusuk dirinya sendiri gitu ya. Kok marahin, jangan ini. Terus saya datang, gak apa-apa, mamahmu tuh salah, nih pisau. Kira-kira saudara happy atau enggak? Wah, Bapak Pendeta, pastor yang sangat bijaksana. Gak mungkin saudara, ini pastor gendeng pasti ngomong gitu tuh ya. Loh, anak bikin bahaya kok dibiarin? Kan kasih membela. Sorry ya, banyak kita kayak gitu. Tuhan lagi lihat ini anak kalau dibiarin nyelakain orang. Kalau nggak dia akan mencelakakan dirinya sendiri. Biarkan aku proses. Tiba-tiba kita seperti malaikat jatuh gitu, gitu ya. Merasa seperti malaikat tapi ujungnya jadi malaikat jatuh kalau gak sama Tuhan tuh ya. Datang sok-sokan nolong. Tuhan bilang, siapa lu? Lu pembuat kejahatan. Sorry ya, saya harus ngomong. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan tidak dihitung. Bahkan bisa dilihat sebagai pembuat kejahatan. Hasilnya keren, tepuk tangan dunia dapat, tapi ditolak Tuhan saudara. Next. Saya mau cepat aja ya ini ya. Bukan, ini ayatnya ada ternyata. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya kan, di garis bawahi, melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini firman yang bilang saudara ya. Next. Nah saudara, kita mau lihat lagi tadi, ciri yang terkoneksi adalah apa saudara? Terus di upgrade, terus connect. Saudara di sini siapa yang handphonenya kadang-kadang suka ada tulisan upgrade system gitu, ada nggak? Ada ya? Kalau nggak ada berarti biasanya di-upgradein sama suaminya, karena itu pasti muncul, saya ngeklik biasanya ya. Istri saya bilang nggak mungkin, pasti muncul saudara. Karena memang biasanya dia nggak pernah tahu, saya yang melihatin, ya ini nggak di-upgrade, saya upgradein. Kenapa harus di-upgrade saudara? Kalau nggak di-upgrade, nanti ada aplikasi-aplikasi yang nggak berfungsi saudara. Saudara buka WhatsApp gitu ya, kenapa nggak buka-buka ya gitu? Loading terus. Begitu saudara cek, oh harus diupdate. Gitu kan? Nah saudara dan saya jangan berpikir kau terima Tuhan terus ya sudah diem aja. Ayo belajar, update terus. Gimana cara update-nya saudara? Berdoa, baca firman, gali firman. Amin. Semakin kita di-upgrade, nanti Tuhan mau kasih apa kita bisa terima. Tuhan kasih apa kita nyamber. Amin. Ya. Dan yang kedua ciri terkoneksi adalah apa? Berfungsi sesuai mandat atau perintah user. Sesuai mandat itu gimana? Kalau saya buka di handphone, ya kan? Terkoneksi apa? Waktu saya kliknya kalkulator, yang terbuka apa? Ya kalkulator. Jangan suka ngide sendiri saudara. Saya klik, oh saya mau ngitung nih, saya buka kalkulator. Oh jangan kalkulator. Mendingan kamu baca Alkitab gitu. Tiba-tiba buka Alkitab, lo bingung saudara. Saya kan mau ngitung. Atau saya buka Alkitab, bukanya WhatsApp. Aneh gak saudara? Aneh ya? Tapi berapa banyak kita aneh gitu sama Tuhan. Tuhan suruhnya A, kita lakukannya C. Jadi kalau mau maksimal harus terkoneksi. Kalau mau terkoneksi gimana caranya?
ikut perintah Big Boss Tuhan kita yang sempurna. Amin. Ya, dan terus connect, di upgrade ya. Next. Nah, sekarang sebagai pertanyaan, ini udah terakhir saudara. Coba dicek, saudara sama saya ini itu terkoneksi sama Tuhan atau enggak? Dengan ciri-ciri yang tadi. Atau kita bergerak otonom aja. Kita bergerak semau-mau kita. Tuhan bilang ke utara, saya mau ke selatan. Saudara tetap pergi ke utara atau pergi ke selatan gitu. Ya. So hari ini mari kita lihat, coba cek hidup kita. Next. Nah, saya tutup dengan gini, connected to eternity. Katakan bersama-sama dengan saya, connected to eternity. Terhubung dengan kekekalan. Oke, saya tutup nih terakhir dengan gini. Saudara, segala sesuatu yang kita lakukan itu kan sebenarnya nol lah ya nilainya. Saudara mau berbuat baik, mau apapun gitu ya. Nah, kalau orang berkata nol tuh gak penting. Saudara, nol. Jadinya berapa saudara? Saya taruh ada nolnya 1 sama nolnya 10. Beda gak hasilnya? Sama kan? Betul ya? Saudara berbuat baik, saudara apa-apa, nol tuh semuanya. Gak bisa bawa kita ke surga. Tapi waktu saudara dan saya bawa angka 1 di depannya, yang nol ini tadinya, apalah arti sebuah nol? Kalau nolnya 1 jadi 10, nolnya 6 jadi berapa saudara? 1 juta, betul ya? 1 belakangnya nolnya 9. Beda nggak? Kalau nolnya 12 beda ya. Hari ini sekalipun yang kau lihat rasanya kok nggak kelihatan hasilnya, tapi percaya kalau ada Tuhan di depanmu, yang mungkin kau lihat itu sesuatu yang sia-sia, itu akan jadi sesuatu yang luar biasa. Amin. So hari ini jangan anggap remeh apa yang saudara dan saya yang terima dari Tuhan. Kalau itu dipercayakan, lakukan dengan baik. Amin. Baik saudara, saya akan tutup dengan ini sekali lagi. Mungkin ada banyak firman yang sengaja dengan kesadaran penuh, nggak dengan yang populer yang saya ambil saudara. Tapi perubahan paradigma ini satu hal yang penting. Kalau saudara mau align sama Tuhan, mau connect selaras sama Tuhan, saudara harus benar-benar bawa hati kita, cara kita, tujuan kita itu benar-benar selaras sama Tuhan. Karena kalau kita nggak sama, kita akan sampai di tujuan yang berbeda. Mungkin dunia kasih tepuk tangan, tapi Tuhan bisa mengusir engkau. Tapi kalau kita tujuannya sama, sekalipun dunia melihat itu hal yang biasa, tapi bersama dengan Tuhan, kita akan terima yang maksimal di dalam kekekalan. Amin. So hari ini, yuk. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah